Kalau Darun Nur yang tidak pernah lepas dari HP-nya, tidak pernah lepas dari tidurnya, apa? Kum itu dari duduk ke berdiri, apa? Bangkit, berdiri, bergerak. Kalau kemarin bergerak berdampak, bergerak itu bangkit. Kalau lagi sedih bangkit, kalau lagi malas bangkit, bergerak, fa'anzir, jangan untuk dirinya, untuk orang lain. Ini kan kum, berdiri, fa'anzir. Dari kondisi enak-enakan, tapi Allah memerintahkan kum itu berdiri dengan tegak, dengan sigap dan luar biasa. Fa'anzir, maka berikan peringatanlah atau berdampaklah, memberikan dampak kepada orang. Fa'anzir kan kepada orang, bukan kepada diri kita. Apa? Memberikan manfaat kepada orang lain, mengingatkan orang lain. Kan nggak mungkin kita mengingatkan orang lain kalau kita sendiri tidak sadar. Yang saya buat status itu ini terinspirasi dari Uma ikut acara sama wali kelasnya Atirah itu, apa katanya, kesimpulan yang kemudian Umah pulang menyampaikan itu, banyak guru-guru yang berikan hal-hal baik tapi orang tua tidak memberikan kebaikan. Contohnya apa? Ini saksikan dari mata saya sendiri. Kalau ngantar anaknya itu, yang namanya lampu merah diterabas, bawa anak juga, terus naik trotoar. Karena apa? Takut telat, takut macet. Kita sebenarnya memampangkan di depan anak kita kebodohan kita, melanggar di depan anak kita di kelas. Jangan melanggar, jangan ini. Di dalam kelas dosennya, ini saya sering menegur dosen di bawah perpus itu, kan harus belok. Kalau jangan di perpus ini, kalau mau masuk bawah perpus kan belok kan? Tidak dari atas, tapi betapa banyak dosen kok masih lihat lewat atas. Bukan hanya dosen, mahasiswa lebih banyak. Oh, cuma mau belok sendiri. Di kelas jangan melanggar, tapi kita sendiri melanggar. Itu kan keteladanan. Fa'anzir, meskipun Abi mungkin juga banyak salahnya, tetapi selalu mengingatkan fa'anzir. Maka kunci kesuksesan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Abi berbicara seperti ini bukan kemudian Abi tidak banyak salahnya, lebih banyak 90%, 99,9% ya salahnya. Tetapi siapa kalau enggak kita yang ngomong yang lagi sadar hal tersebut? Ya sama teman-teman, Mas Ketua, Mbak-mbak, siapa yang nanti mengingatkan, bukan kemudian lebih baik, tidak, karena punya tanggung jawab untuk itu. Maka misalkan Mas Firdaus lebih junior daripada Mas Izul. Kalau kemudian Mas Izul ditegur sama Mas Firdaus, ya harus mau. Tapi gayanya nanti jangan kemudian menegur, Mas, jangan. Ini punya gaya sendiri. Tadi malam saya sampai jam 11 memotivasi pengurus RMI itu, kesuksesan kunci itu ada 4 tadi. Apa? Mau tahu enggak? Ya Ustaz, sampai jam 11 malam itu. Kalau kita berhubungan dengan orang, kan garis besar saya pernah ngomong di mana itu ada 3. Kinestik, audio, visual. Kalau saya ngomong sama Mas Izul misalkan, saya nggak mungkin berceramah. Kenapa? Mas Izul sudah S2, sudah Abi suruh ngisi di mana-mana khutbah. Tadi saya suruh ngisi khutbah tapi sinyal nggak nyambung, akhirnya nggak jadi. Di sini kan gua tadi nggak ada suruh ngisi. Apa ya? Jangan pakai gaya memotivasi, tapi gaya apa? Kira-kira Mas Izil ini gayanya apa? Visual, audio, atau kinestik? Oh, dia orangnya bukan audio, bukan visual, tapi kinestik. Sudah, panggil saja, dudukkan. Mas Izul, kamu tahu enggak orang tua kamu? Ingat enggak orang tua kamu? Jangan kemudian dimarahi, nggak mungkin sampai.
memahami orang itu tidak mudah. Ada bolak-balik dikasih tahu nggak pernah dengar. Dudukkan. Nah, artinya menghadapi orang ternyata harus punya seni. Tapi 3 ini tidak akan berhasil kalau tidak ada 4. Apa yang 4? Nah, kapan-kapan saya jelaskan. Saya lanjutkan. Wa rabbaka fakabbir. Yang keempat, kum. Yang berikutnya kum fa'anzir. Terus apa? Wa rabbaka fakabbir. Nah, kalau bisa mengingatkan orang, jangan sok. Wa rabbaka, dan kepada Tuhanmu fakabbir, yang pantas untuk ditakbirkan, dibesarkan hanya Allah. Kita itu nggak ada apa-apanya. Oh, sudah dosen, doktor, ustadz, nggak ada apa-apanya. Ini ya biasa-biasa saja. Hanya mungkin kalau Abi di sini ya lebih senior saja, pengalamannya lebih dulu lahir. Tapi farabbaka fakabbir, tetap Allah yang dibesarkan. Diperjelas lagi di sini. Warabbaka fakabbir. Apa? Warabbaka fakabbir itu satu sisi bermakna kita itu lemah. Kita itu bukan apa-apa. Yang luar biasa hanyalah Allah. Toh kalau kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini, ya hanya pemberian Allah saja. Wa rabbaka fakabbir, napa? Wa thiyabaka. Ini keren sekali. Kenapa menggunakan thiyab? Kalau jenengan pakai baju, kenapa baju terunon Mas pakai simbol? Kenapa? Biar dia identitas kan. Baju itu kalau jenengan sering lihat Abi, biasanya kalau baju putih atau apapun pasti pakai jas jaket. Dulu itu ada kisah. Kenapa? Karena Abi nggak punya banyak baju, hanya ya 1, 2, 3. Kalau sudah kadang nggak disetrika, nggak ada setrika, kadang gantian. Tapi katanya orang, Ustadz Halimi selalu rapi karena dia nggak tahu bahwa saya bajunya sedikit, hanya punya jaket, kan kelihatan keren punya pakai jaket kan. Itu istri tahu sekali ketika diomongin oleh namanya Ustadz Dr. Sulala, sekarang Profesor Sulala, Mas Halimi kok rapi terus? Ya karena pakai jas itu saja kan, untuk menutupi baju yang kekurangan itu, dan tidak pernah disetrika. Paham maksudnya? Ini bukan keren-kerenan, ya untuk menutupi satu sisi. Kenapa? Karena baju itu adalah identitas. Ada pakai jas, biar dibilang pejabat, kaya, 1 juta sampai bermerek. Untuk apa coba? Identitas. Pejabat pakai ini. Maka simbol itu kadang orang sampai 2 juta, 3 juta. Tapi Abi mulai dulu nggak pernah yang namanya punya harga di atas 100, kecuali dikasih orang. Sampai sekarang, kalau Uma belikan di atas 200 saya tegur. Atau di atas 100 saya tegur. Kenapa? Biasa saja baju, nggak butuh yang bermerek apa, pasti punya Abi nggak ada mereknya, kecuali dikasih orang lain. Kecuali dikasih orang tas sarung, kalau toh kelihatan mahal itu pasti dikasih orang. Karena nggak terbiasa beli hal-hal seperti itu. Kenapa? Ya sama saja antara yang mahal, yang murah itu biasa saja. Dan ini siap itu adalah identitas. Tapi apa? Lanjutan ayat ini keren. Wa thiyabaka fatahhir. Baju apapun yang kamu pakai, fatahhir, tetap sucikan hak. Jangan sok pakai pejabat ini, dikasih ini, pakai identitas ini. Tetap murnikan hati. Ini yang kita harus belajar, terutama di pondok ini ya, biar teman-teman belajar fatahhir itu mensucikan hati. Dimulai dari tubuh. Kalau tubuh bagus, ya wudhu, ya rapi, ya mandi, ya harum-haruman, maka juga jangan lupa hati. Fatahhir itu 2. Fatahhir, kemudian wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur, dan jauhilah hal-hal yang keji, keburukan. Selalu kita hindari ghibah, takabur, iri, dengki. Kemudian wali rabbika fasbir. Ada sebelum wali rabbika itu betul sudah ya. Warrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Kalau berbuat, panjenengan berbuat ini kan, jangan banyak minta balasan.
atau berbuat karena ada sesuatu. Dalam ayat ini fala tamnun tastakthir, ngajar biar dapat gaji banyak, ya ngajar saja, berkhidmah saja, urusan balasan Allah, bukan tidak boleh, tapi jangan karena ada sesuatunya kita berbuat. Ini ayat, bukan qaul abil. Fala tamnun tastaksir. Tastaksir itu minta lebih dari apa yang dia lakukan. Fala tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Dan terakhir dari ini belum dilanjutkan, yang memang butuh kesabaran. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, mudah-mudahan nanti yang menjadi program itu, dan mungkin nanti bisa nambah program ya. Saya tadi ingatnya, ngapunten, saya sholat ingat ini ketika ayat rakaat keempat kok tiba-tiba ingat santri Darun Nun. Ini serius, insyaallah Abi nggak pernah bohong. Saya selalu bilang ke Uma jangan khawatir dengan saya itu anti kebohongan, karena kalau orang sudah bohong sekali dia pasti tidak dipercaya, kecuali bohong sama Uma loh. Hal-hal yang baik saya untuk bohong sama Uma itu maksudnya enak mah makanannya itu. Meskipun kadang kecut-kecut itu kan. Ketika rakaat keempat itu saya tiba-tiba terbayang, untuk apa sih santri itu? Ketika saya jadi imam, ingat itu, minimal nanti punya 3 belum saya ngomong sama tiga sertifikat jadi imam. Paham maksudnya enggak? Santri nanti kita mungkin buat sertifikasi imam. Seluruh santri Darun Nun siap terjun di masyarakat setelah punya sertifikasi ini. Nanti kita datangkan. Keren kan? Fatihahnya bagus, ininya bagus, sampai sertifikat menjadi khatib. Siapapun nanti kalau sudah punya sertifikat, kita terjunkan. Dan yang ketiga, sertifikat imam. Kalau imam kan plus Fatihah. Awalnya saya pikirannya Fatihah itu, tapi nanti saya kasih programnya untuk yang punya imla itu. Bisa tes sendiri. Sertifikasi imam tapi di dalamnya Fatihah. Kalau sudah punya sertifikasi, jenengan lulus dari pondok ini, kita tenang. Siapa Mas Iqbal? Oh sudah, kirim ke Papua dia, udah jadi imam, dia ketua MUI sudah bisa jadi imam. Kok jauh sekali ke Papua itu kan. Fisika, nggak ada urusan fisika, dia sudah lulus sertifikasi imam. Nah nanti kita cari siapa teman-temannya Ustadz, nanti kita cari ya, bukan sertifikasi yang benar-benar mahal sampai 2 juta 3 juta, ini yang gratisan. Tapi yang ini kita pelan-pelan, tidak cukup sekali. Misalkan besok lagi kok Fatihahnya walalolin, kan nggak enak belas. Masa lulusan Darun Nun walalolin, walalolin. Yang imam, yang sepuh-sepuh kita undang dulu di sini. Ya banyak yang inilah. Tapi itu penting. Tapi itu cuma sekali saya ngundang dari luar itu. Kayaknya ada jadwal itu, ini yang sudah kita panggil di jadwal, tapi ya masih butuh terus latihan, terutama yang sepuh-sepuh. Itu nanti bisa dimasukkan di mana, tidak harus di program yang mana, tetapi mungkin bisa nanti dibuat itu setiap santri. Jangan jadikan beban. Semua program jangan jadikan beban. Jangan jadikan beban. Jangan akan tersiksa. Jadikan sebuah kenikmatan untuk meng-grade kita lebih baik. Itu nggih. Mudah-mudahan aktivitas yang sudah dirancang ini menjadi bagian pahala kita, menjadi latihan kita berorganisasi, terutama di Pondok Darun Nun. Dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, bergerak, berdampak. Kalau tadi saya rubah sama Uma, bermanfaat. Sehat, zahiran wa batinan, kemudian bergerak dan bermanfaat.
kepada umat, diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jangan salah loh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.